Istri Ferdi Sambo akui berkontak fisik dengan Brigadir J di kamar. Reflay Harun, geli-geli sedap. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati disebut pelin-pelan soal motif dewasa di balik pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pasalnya selama pemeriksaan, Putri Chandrawati terus mengubah keterangannya terkait kasus Brigadir J. Pada keterangan pertama, Putri Chandrawati menyebut Brigadir J telah melecehkannya di kamar. Kemudian pada keterangan kedua, Putri Chandrawati mengaku Brigadir J masuk ke kamarnya dan melucuti bajunya. Sementara pada keterangan ketiga, Putri Chandrawati mengatakan dirinya tengah berbaring di kasur ketika Brigadir J masuk ke kamar dan melakukan kontak fisik. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Reflay Harun menduga istri Ferdi Sambo itu sedang membuat skenario untuk meringankan hukuman ia dan sang suami. Kalau kita melihat keterangan Putri tersebut, maka ada dua hal yang terbayang dalam benak saya adalah satu, dia ingin membuat skenario yang barangkali bisa meringankan hukuman dia dan suaminya, terutama suaminya karena dia bilang masih cinta sekaligus barangkali menebus rasa bersalah. We don't know exactly, kita tidak tahu tepatnya, kata Reflay Harun. Dan yang kedua adalah dia malu mengakui kalau misalnya ada motif dewasa. Makanya ketika kepada petugas LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang menemuinya, dia mengatakan, malu mbak, sambungnya. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu merasa heran mengapa bisa tercipta kedekatan antara istri Ferdi Sambo dan Brigadir J. Pasalnya, Putri Chandrawati diketahui telah menganggap Yosua sebagai anaknya sendiri. Meski demikian, kata Reflay Harun, bagaimanapun cerita ini melibatkan orang dewasa. Tapi jangan lupa, ini kan cerita tentang orang dewasa, orang yang barangkali ada masalah dalam hubungan rumah tangga, kemudian masuk orang lain dan orang lain barangkali menghibur atau katakanlah obat lara. Kira-kira begitulah, ujarnya, dikutip seputar Tangsel dari kanal YouTube Reflay Harun pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Tapi sekali lagi, ini terkait dengan dua hal tentunya. Apakah dia ingin meringankan hukuman bahwa motif membunuh adalah motif yang justified karena istri diganggu, dilecehkan, tapi motif lain adalah barangkali dia malu mengungkapkan yang sesungguhnya, katanya menambahkan. Reflay Harun mengatakan, kebenaran dalam keterangan istri Ferdi Sambo itu nantinya akan terungkap. Memang bukan lagi ngeri-ngeri sedap, geli-geli sedap soal motif dewasa ini ya, ucap Reflay Harun. Di sisi lain, hasil autopsi kedua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah diumumkan pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022 lalu. Berdasarkan keterangan Ketua Tim Persatuan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, Ade Firmansyah, tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan di jenazah Brigadir J. Hal ini membuat kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak heran. Pasalnya, kata Kamarudin Simanjuntak, hasil autopsi ulang jenazah Brigadir J itu berbeda dengan pengakuan para pelaku terkait penganiayaan. Menurut Kamarudin Simanjuntak, para pelaku mengaku sempat menganiaya Brigadir J dengan dijambak. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Reflay Harun membuat polling terkait hasil autopsi Brigadir J di media sosialnya. Hasilnya dari lebih 1.600 voting, sebanyak 4% percaya hasil tersebut, sementara 92% orang mengaku tidak percaya dan sisanya 4% ragu-ragu. Bahaya ini, apa-apa yang dilontarkan itu cenderung tidak dipercayai kalau itu di luar korban. Jadi yang dipercayai kecenderungannya adalah Brigadir J, tapi baik dari pihak kepolisian maupun tim forensik tidak dipercayai, kata Reflay Harun. Kemudian, Reflay Harun mengungkapkan Kamarudin Simanjuntak pernah mengatakan ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi. Seperti misalnya luka-luka apakah memang betul itu terkait pantulan peluru seperti mata kanan, tuturnya. Tak hanya itu, Reflay Harun juga mengungkapkan adanya luka lain yang dianggap tidak wajar di jenazah Brigadir J. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, dada kanan Brigadir J dalam kondisi tidak baik. Tapi ada luka lain yang sebenarnya dipermasalahkan seperti misalnya dada kirinya memang luka karena ditembak. Tapi kok dada kanannya dalam kondisi yang tidak baik, memar, seperti ada tumbukan dengan benda keras misalnya, kemudian kaki yang katanya panjang sebelah, ujarnya. Meski Reflay Harun mengaku tidak tahu harus mempercayai tim forensik atau kuasa hukum Brigadir J, ia mengatakan akan ada keterangan terkait hal ini di pengadilan. Nantinya, keterangan ini akan memengaruhi hukuman para pelaku,
termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang mengaku sebagai otak pembunuhan berencana Brigadir J. Karena sekali lagi, ini soal pemberatan. Kalau soal siapa otaknya, pelaku intelektualnya sudah ketahuan, yaitu Sambo, Verdi Sambo, ucapnya. Nah sekarang tentu peran masing-masing ini diperlukan untuk pemberatan. Peran Putri Chandrawati apa, Kuat Ma'ruf apa, Bribka Riki, Baradae apa, sambung Reflay Harun. Reflay Harun menegaskan, konspirasi dalam pembunuhan Brigadir J sudah selesai. Sekarang adalah saatnya pemberatan untuk menentukan hukuman para pelaku. Kalau kita kembalikan kepada polling-polling yang pernah kita adakan di sini, jelas rata-rata mereka memang mengharapkan hukuman maksimal, paling maksimal, tuturnya. Jadi tidak hanya hukuman yang biasa-biasa saja, tapi bahkan hukuman mati untuk Verdi Sambo. Mereka mengatakan layak hukuman mati, sampai 95% yang mengatakan demikian. Sementara untuk Putri Chandrawati kira-kira 65%. Tegas Reflay Harun, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.